Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan sana sadonyo ba'a kabarnyo. Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Kali ini aku mau bikin cemilan lagi yang terbuat dari ubi jalar dan tepung ketan putih ya. Dan ini hasilnya. Dan sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Untuk bahan isiannya aku menggunakan 2 ubi manis, yaitu kalau di kampung aku ini namanya ubi jalar. Ubi manisnya tadi dikukus sebelumnya biar nggak ngerepotin, kita kupas kulitnya dan aku mengukusnya, dan ini hasilnya. Selagi panas kita hancurkan ubinya, tapi nggak hancur-hancur banget ya. Di sini aku menggunakan alat seadanya, yaitu garpu untuk dessert atau kue-kue bolu gitu, agar-agar gitu. Di sini aku mulai ngancurkan walaupun masih panas. Saran aku sih kalau ngancurkan ini ya mendingan selagi panas atau hangat gitu, jadi lebih gampang ngancurinnya. Setelah hancur seperti ini nggak hancur banget ya, seperti inilah penampakannya. Dan aku mau nyampurnya sama gula pasir sekitar 2 sendokan gitulah, soalnya kan ini ubi udah manis dan nggak terlalu banyak, tapi menurut selera masing-masing ya kalau mau bikin ya. Ini kita aduk, ini kondisi tangan aku udah dicuci ya, jadi kita aduk gula sama ubi manisnya, pokoknya tercampur rata gitu sampai benar-benar tercampur. Nah, setelah ubi manisnya tercampur sama gula pasir, saatnya kita bentuk-bentuk ya satu persatu ya. Dan di sini juga bisa ditambahkan sama keju parut, sama nanas gitu, bisa selai nanas atau selai coklat juga bisa. Dan pokoknya apapun bisa, karena aku punyanya cuma ubi manis, ini udah oke menurut aku. Dan kita selesaikan semuanya ya, kita bentuk seperti ini. Semuanya kita bentuk dan inilah hasilnya. Dan selanjutnya kita akan mempersiapkan buat adonan kulitnya. Di sini aku mempersiapkan beras ketan putih dari Rose Brand, setengah sendok makan garam, ada 5 sendok makan gula pewarna makanan yaitu warna pandan, dan wijennya, dan 1 bungkus santan instan dan air hangat. Sekarang kita campurkan tepung sama gula pasirnya, dan selanjutnya kita masukkan garam sekitar setengah sendok makan garam, ini biar lebih gurih ya. Ini sendok kita masukkan, dan selanjutnya kita tambahkan 1 satset santan instan. Di sini aku pakainya sana tuh apa gitu, sankara. Ini 1 bungkus aku pakai semua, nanti kita akan nambahkan dengan air hangat ya. Nah, sekarang kita tambahkan air hangat ke adonan keringnya. Tadi aku lupa kalau setelah masukin gula sama tepung itu diaduk dulu, tapi nggak apa-apa, semoga ini rata ya. Dan kita aduk, aku masukin airnya secara bertahap, karena biar semua adonannya kecampur dengan rata dan benar-benar kerasa gitu ya. Ini kita aduk sampai benar-benar ini benar-benar merata gitu. Dan ini aku dapat bikin kuenya ini kebetulan kemarin aku beli ubi jalar dan aku bingung aku mau ngabisin bahan-bahan tepung-tepungan di ini ya, di
yang stok aku, biar aku tahu nih aku mulai dari awal lagi tuh aku ngeluarin duit berapa gitu. Soalnya kemarin-kemarin aku beli-beli doang kan, dan ternyata pas aku lihat video tutorial masak, aku mau cobain langsung tapi cuma beda isian doang. Ya kalau aku kan cuma pakai ubi jalar, kalau yang lain macam-macam tambahannya. Dan ini setelah kita aduk kayak gini, dan kita tambahin air lagi, airnya air hangat ya, dipastiin ya. Ini sebenarnya kenapa masukin airnya bertahap-tahap gitu, karena biar nggak encer. Ternyata aku kebanyakan gitu, tapi nggak apa-apa, nanti tinggal ditambahin tepung aja ya. Nih bentuknya kayak gini, kita aduk-aduk dulu. Ini sebenarnya udah encer ya adonannya. Ya aku masukin bertahap-tahap tetap aja adonannya encer, bener-bener encer, tapi tinggal ditambahin tepung. Jadi bagi pemula juga biar nggak gagal atau gimana, pokoknya tepungnya itu jangan dihabisin total gitu. Inilah kalau seandainya terjadi seperti ini, tinggal kita tambahin tepungnya aja gitu ya. Dan di sini pun aku lebih gampang nambahin pewarna. Aku mau menambahin warna pandan, ini pasta pandan aku tambahin, aduk-aduk dulu. Tapi ini menurut aku walaupun adonannya encer, ini bikin aku gampang untuk mengadonin warnanya gitu, campur padan dengan bahan-bahan gitu. Jadi kita aduk-aduk dulu, nggak apa-apa, berarti walaupun gagal kita harus mencari solusinya ya enggak sih. Nih kita aduk terus. Nih ini benar-benar encer sih, aduk terus. Nah setelah benar-benar tercampur rata seperti ini, nanti tinggal ditambahin sama tepungnya lagi ya. Nih habis ini kita campur tepung, dan ini hasilnya adonannya. Ini benar-benar bisa dibentuk ya adonannya, dan saatnya kita masukin satu persatu isian yang dibuat tadi. Ini kita keplok-keplok dulu ke seperti ini, dan tinggal kita tempat isiannya kita bentuk, dan kita bentuk satu persatu kira-kira seperti ini. Habis itu kita masukin ke wijennya ya. Setelah adonannya kita bentuk dan kita tambahkan dengan toppingnya wijen, dan inilah bentuknya. Dan sekarang kita siap untuk menggorengnya ya. Dan ini lumayan banyak wijennya. Nah sebelum kita goreng, kita harus ngidupin kompornya. Di sini aku masih menggunakan kompor dari kompor untuk camping ya. Ini worth it sih buat aku ya, buat goreng-goreng. Soalnya kalau masak ini lumayan cepat panasnya. Dan ini aku udah masukin minyaknya juga, dan beginilah kita nunggu sampai minyaknya mendidih ya, minyaknya panas ya. Setelah minyaknya panas, kita masukin satu persatu kuenya, dan pastikan ya jangan lupa dibolak-balik juga, karena ini bener-bener bau wijen, bener-bener wanginya wijen yang aku iniin. Dan jangan lupa dibolak-balik biar enggak hangus. Dan ini aku agak gosong sedikit, tapi enggak terlalu gosong banget ya. Nih. Dan selanjutnya setelah matang kita angkat. Yang kotor dengan isiannya, kenapa? Karena isiannya kan udah matang tadi ya. Dan ini kita goreng terus sampai kuenya benar-benar digoreng semuanya ya. Ini dibolak-balik seperti biasanya. Setelah kuenya digoreng semuanya dan kita tiriskan, dan jangan lupa dimatiin kompornya biar aman dan terkendali ya enggak sih. Dan selanjutnya
Nah, inilah hasil dari olahan ubi jalar dan tepung ketan putih. Rasanya dijamin enak, anti gagal, dan bagus buat ide jualan. Terima kasih buat teman-teman semuanya, buat Dunsana Sadonyo dan orang Indonesia yang udah nyaksiin video ini. Semoga bisa bermanfaat. Next video aku akan makin berkembang lagi. Yang paling kalau yang ada yang komen silahkan, ada tambahan dan masuk masukan aku terima, tapi dengan kata-kata yang sopan ya. Next video kita ketemu lagi, dadah.